Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tugas modul 11.A9 bersama saya Roni Sarwani SPD, JGP Angkatan 7 Kabupaten Kampar, SMA Negeri 2 Tapung. Fasilitator saya adalah Bapak Sarmulia Sinaga STMT dan pengajar praktek saya Bapak Basuki Darmawan. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba merefleksi diri saya dengan 3 pertanyaan. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar? Saya yakin dan percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Pertama, peran guru dan siswa belum berimbang, di mana siswa butuh pancingan atau pemantik materi agar lebih bisa berkomunikasi. Banyak hal yang saya alami di kelas. Ketika pancingan dan pemantik itu belum saya sampaikan, maka siswa terasa pasif, sehingga pemantik dan pancingan itu perlu saya berikan agar siswa lebih memahami apa yang saya sampaikan. Kedua, keaktifan siswa belum terasa maksimal dalam pembelajaran. Banyak siswa sekarang dalam proses pembelajaran tingkat keaktifannya sangat begitu rendah. Bagaimana cara saya agar keaktifan ini bisa kembali dipulihkan sehingga ketika proses pembelajaran itu tingkat keaktifan siswa bisa maksimal. Yang ketiga, siswa masih banyak yang belum fokus dalam pembelajaran. Tingkat fokus siswa ini banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah teknologi yang mereka gunakan. Sekarang handphone menjadi hal yang begitu membuat siswa tidak begitu fokus karena keseharian mereka menggunakan fasilitas handphone ini sebagai hal-hal yang terkadang tidak dirasa dibutuhkan. Keempat, belum semua siswa yang memahami secara keseluruhan materi yang diberikan. Saya merasa mungkin teknik yang saya gunakan mengajar belum tepat dan belum cocok, maka banyak hal yang terjadi. Mungkin belum semua siswa yang mampu memahami secara keseluruhan. Yang kelima, pemahaman karakter siswa belum secara menyeluruh. Memang ini kendala alam yang saya alami, jumlah siswa yang begitu banyak, maka memahami karakter siswa satu persatu butuh waktu yang begitu panjang untuk memahami ini. Yang keenam, menciptakan suasana kelas nyaman dan asik. Ini yang saya coba terapkan agar dalam proses pembelajaran siswa merasa nyaman dan merasa tentram dan asik menerima materi pembelajaran. Kedua, perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah: 1. Melakukan klasifikasi dan kreativitas kemampuan siswa agar mereka dapat berkembang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Yang kedua, memberikan pembelajaran yang memberikan ruang ke siswa agar mereka merasa senang bisa berkembang dengan baik. Kemudian yang ketiga, membuat suasana belajar dengan menghidupkan suasana dengan ilustrasi yang membuat anak menjadi fokus dan tertarik. Yang keempat, saya mencoba menanamkan pelajaran dalam bentuk karakter, sehingga saya mempelajari setiap karakter siswa agar saya mampu menghargai setiap kemampuan yang dimiliki siswa dengan memberikan apresiasi dan motivasi. Yang kelima, konsep kreatif dan inovasi yang selalu saya kembangkan agar siswa bisa mandiri dan berkembang secara baik ke depan. Ketiga, penerapan yang harus segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran KHD adalah: 1. Membuat suasana yang menyenangkan dan inovatif agar anak menjadi nyaman dan menyenangkan. Kedua, memanfaatkan kearifan lokal agar bisa dikembangkan siswa untuk bisa mengenal budaya mereka sendiri. Ketiga, menciptakan pembelajaran yang interaktif yang
berdasarkan nilai-nilai belajar Pancasila. Yang keempat, menanamkan sifat jujur, kerjasama, dan menanamkan sifat sosial saling menghargai antar sesama. Yang kelima, menuntun siswa bukan menuntut dalam memberikan pembelajaran. Kodrat alam dan kodrat zaman adalah konsep pembelajaran masa depan. Dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya pembelajaran itu adalah konsepnya senang, bahagia, kemudian asik di dalam kelas. Proses ini adalah yang harus kita terapkan agar antara interaksi guru dan siswa bisa terlaksana dengan baik. Pemikiran KHD ini perlu kita kembangkan untuk pendidikan masa depan. Kodrat alam dan kodrat sifat itu harus kita tanamkan, karena siswa adalah objek kita untuk memberikan ilmu, mentransfer ilmu dengan baik. Ketika mereka senang dan ketika mereka nyaman, maka pembelajaran yang akan kita lakukan akan tercapai sesuai dengan apa yang akan kita inginkan. Kebebasan siswa dalam menerima pembelajaran adalah hal yang paling utama, sehingga guru dapat memberikan kontribusi yang baik sehingga apa yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar itu terlaksana. Guru harus memiliki konsep bagaimana memberikan pembelajaran yang baik dan menyenangkan, tidak memaksa, tidak menuntut, dan tidak memberikan semacam punishment yang sehingga siswa menjadi gugup dan tidak mau dalam menerima pembelajaran. Oleh karena itu, ke depan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini harus kita kembangkan sehingga pendidikan Indonesia ke depan bisa berkembang dengan baik. Terima kasih. Inilah pemaparan yang saya sampaikan dalam koneksi antar materi ini. Semoga bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.